Yang namanya suara itu, mau pelacur, mau ustadz, mau orang biasa, dia dihitung satu. Tukang ojek dihitung satu, perempuan nakal dihitung satu. Jadi pedoman kita adalah kalau kita melihat capres, wah narasinya bagus, visi misinya bagus, terus kemudian kalau bikin proposal bagus, kalau bergaya di foto bagus, itu semua bisa dibuat-buat. Tapi kalau rekam jejak nggak bisa dibuat-buat. Misalnya Pak Ganjar, beliau gubernur 2 kali, terus dibilang 3 kali nggak bisa, ya tetap tercatat 2 kali. Jadi anggota DPR RI 2 periode, rekam jejaknya dibikin 3 periode atau 1 periode nggak bisa, karena rekam jejak itu ada. Prof Mahfud, anggota DPR, Menteri Pertanahan, Menteri Pertahanan, Ketua Mahkamah Konstitusi, Menko Polhukam. Nah Indonesia ini ngapunten tanpa mengurangi rasa hormat kepada 01, 02. Memang 03 ini mumpuni gitu loh. Apa ya? Ahlinya ahli, pakarnya pakar, karena memang beliau berdua ini pengalaman dan teruji gitu. Nah, mencari sosok pemimpin adalah dia harus lahir dari keterpurukan. Orang tuanya Pak Ganjar bukan orang kaya, Pak. Dia adalah mantan polisi, jual bensin. Nah, jadi Ganjar ini dalam istilah, kalau dulu Jokowi adalah kita, nah Ganjar itu yaitu Ganjar adalah kita. Orang tua kita orang biasa, bukan seorang pejabat, bukan seorang, kan itu gitu. Nah, tetapi bukan berarti jadi anaknya wong biasa kudu dipilih, bukan. Rekam jejak tadi itu pengalaman, pengetahuan, cara berbicaranya, cara nguwongno uang, kan begitu. Nggak boleh menteng kelek, kan begitu. Nah, itu ada di figur itu. Oh, ini nomor 3 ini. Tapi semuanya baik. Pesen Buya Yahya juga, pokoknya jangan menjelekkan calon 1, calon 2 atau calon lainnya. Kalau ngomong tentang siapa, nah itu jawaban yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman media lain. Gitu loh. Oke, artinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud layak menjadi presiden 2024, memimpin Indonesia? Ya kalau menurut saya layak, tapi kan kembali karena negara kita ini negara demokrasi, jadi kita serahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih. Kalau kita ini kan mengedukasi, saya berbicara ini kan dalam rangka mengedukasi ya masyarakat. Nah, di Google aja cari Pak Prabowo itu pernah berbuat apa, Pak Anies pernah berbuat apa, kan itu. Terus Pak Ganjar pernah berbuat apa, Pak Mahfud pernah berbuat apa, Mas Gibran yang pengalaman 2 tahun mimpin 5 kecamatan gitu kan. Yang kemarin ngapunten ngomong tentang apa itu, tentang hamil asam sulfat sampai 2 kali. Nah ini Mas Gibran di debat ini harus introspeksi, jangan sampai salah lagi gitu. Karena masyarakat kita, netizen kita ini pinter-pinter sudah. Kalau bikin TikTok pinter, bikin narasi pinter. Jadi para capres jangan berkecil hati, jangan ngambek, jangan mengesankan kita difitnah, kita dihina, kita senyumin aja, tidak. Kalau calon itu benar, nggak bakal dihina. Kalau calon itu rekam jejaknya bagus, nggak bakal dikuliti. Ya resiko jadi pilpres. Pak Prabowo kan tanya, kenapa sih tiap 5 tahunan selalu yang dibahas adalah pelanggaran HAM, penculikan. Kenapa? Kan sempat begitu kan Pak Prabowo. Ya netizen masyarakat menjawab, ya karena gambarnya Bapak itu di kertas suara pilpres selalu muncul tiap 5 tahunan, gitu loh. Betul nggak? Gitu loh. Yang penting karena kita semua ini bersaudara, jadi tetaplah pegang nomor 3, persatuan Indonesia. Oke, Gus, artinya kan Gus. Ya, jadi ngomong PDIP ada ketidaksukaan kan harus dilihat siapa yang ngomong. Oke, kita terima itu saran itu. Sekarang saya mau tanya, yang menumbangkan Orde Baru itu siapa? PDIP, Pak. Siapa nama ketua umumnya? Bu Megawati Soekarno Putri. Nah saya sebagai orang NU, warga NU, saya terima kasih banget kepada Bu Mega. Nah ini yang kadang-kadang dilupakan oleh teman-teman NU, kiai-kiai NU sebagian.
bahwa Bu Mega itu tiap pilpres selalu dia menggandeng tokoh NU. Ada nggak partai lain yang istiqomah menggandeng tokoh NU? Contoh, Mega Hasyim Muzadi, Mega Yusuf Kala Mustasa. Terakhir ini Mega Yai Ma'ruf Amin. Terakhir lagi Mega Mahfud MD. Artinya PDIP ini memang di dalam rule jalur politiknya adalah nasionalis religius. Indonesia harus dipimpin nasionalis religius. Nggak bisa nasionalis saja dan nggak bisa religius saja. Harus nasionalis religius seperti dawuhnya Mbak Maimun Zubair. Jadi Bu Mega itu betul-betul mewujudkan apa yang didawuhkan Mbak Maimun sebelum meninggal itu. Waktu mau haji, dia berpesan Bu Mega untuk selalu menggandeng religius. Nah itu Prof Mahfud itu tadi. Tetapi tidak hanya religius saja, tapi yang pengalaman di ketatanegaraan, di pemerintahan, di hukum gitu loh. Nah kalau pasangan dua, semua orang udah tahu Pak Prabowo itu nasionalis, Mas Gibran itu nasionalis, Pak Anies religius dong. Lihat aja Pak Anies itu bagaimana kedekatan dengan habaib, dengan teman-teman ex FPI, ex HTI. Caimin dekat dengan NU, dekat juga dengan Muhammadiyah, religius beliau, religius. Ganjar PDIP, Pak Mahfud tokoh NU, jadi nasionalis religius. Jadi PDIP sebenarnya nggak butuh suara umat Islam tuh, Gus, gimana? Oh enggak, PDIP tetap membutuhkan, nggak ada politik itu, jangankan umat Islam, suaranya ngapunten, suaranya pelacur aja kita perlu kok. Yang namanya suara itu, mau pelacur, mau ustadz, mau orang biasa, dia dihitung satu. Tukang ojek dihitung satu, perempuan nakal dihitung satu, perempuan ahli homer, perempuan ahli ibadah. Politik itu bodoh semua. Jadi keliru kalau memilah-milah gitu. Gitu. Ganjar Mahfud.